Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah tentang kebijakan moneter. Itu berisi tentang pengertian, peran dan fungsi, serta instrumennya. Sedangkan kebijakan fiskal itu meliputi pengertian, tujuan, dan instrumen pula. Sekarang kita masuk kepada kebijakan moneter. Pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sekarang kita masuk kepada peranan dan fungsi. Yang pertama itu mempertahankan iklim investasi. Dengan tingkat inflasi yang rendah, iklim investasi akan tetap hidup. Jika inflasi rendah, suku bunga bank juga akan rendah. Sedangkan suku bunga bank rendah mendorong orang untuk melakukan investasi. Yang kedua, itu memperluas kesempatan kerja. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Adanya kegiatan ekonomi berarti memperluas pula kesempatan kerja. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta kestabilan harga barang dan jasa ini sangat dibutuhkan para investor dan pengusaha. Karena dengan menjalankan kegiatan ekonomi, maka secara otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat mempertahankan stabilitas nilai kurs maupun menurunkan ke tingkat yang diinginkan. Dengan suatu tingkat kurs tertentu, diharapkan barang produksi dalam negeri akan bisa lebih murah dibanding barang dari produk negara lain. Kelima, itu menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil yang sesuai yang diharapkan, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Keenam, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Masyarakat membutuhkan keadaan di mana harga barang dan jasa tetap stabil, sehingga dapat menjalankan usahanya. Terakhir, menurunkan laju inflasi. Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Sekarang kita masuk kepada instrumen. Instrumen kebijakan moneter ekspansif. Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Instrumen kebijakan moneter ekspansif. Ini terdiri dari yang pertama, kebijakan diskonto atau menurunnya suku bunga. Terus yang kedua, ini bisa dilakukan dengan kebijakan pasar terbuka dengan cara pembelian surat-surat berharga. Yang ketiga, kebijakan cash ratio atau kita bisa melihat dengan menurunnya cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit selektif berarti pemberian kredit yang longgar. Instrumen berikutnya adalah kebijakan moneter kontraktif.
Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat negara mengalami inflasi. Pada kebijakan moneter kontraktif, ada 4 hal yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, kebijakan diskonto dengan cara menaikkan suku bunga bank. Yang kedua, itu kebijakan pasar terbuka. Ini Bank Indonesia akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, itu kebijakan cash ratio dengan cara menaikkan cadangan kas. Sedangkan yang keempat, itu kebijakan kredit selektif. Ini dengan cara memberikan pengetatan pada sebuah kredit. Kita masuk kepada kebijakan fiskal. Pengertiannya, kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Tujuannya, pertama, dia menurunkan tingkat inflasi. Dengan menurunnya tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil pengeluaran itu, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dengan cara menunda atau membatalkan proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Meningkatkan PDB. PDB adalah produk domestik bruto. Ini pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan yang lainnya. Keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan masyarakat meningkat, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung, atau pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, militer, ini memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya melibatkan tenaga kerja, serta memberikan keuntungan pula untuk pengusaha. Sekarang kita masuk kepada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pemerintah melakukan kebijakan pajak bersamaan dengan kebijakan subsidi. Semakin tinggi pajak yang ditentukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan subsidi agar masyarakat itu dapat tetap mengkonsumsi produk atau jasa dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, subsidi. Subsidi ini dapat diartikan sebagai pajak negatif, artinya bukannya masyarakat saja yang diminta membayar pajak, tetapi justru diberi uang dari hasil penarikan pajak ini. Ketiga, itu pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makro. Ini bisa kita pelajari pada materi tentang pendapatan nasional. Di sana kita belajar tentang pengeluaran pemerintah. Terus yang keempat itu berkaitan dengan transfer payment. Transfer payment merupakan pengeluaran pemerintah yang bukan pembelian atau pengeluaran terhadap produk dan jasa, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Transfer payment ini pula kita pelajari pula di kelas 11 berkaitan dengan pendapatan nasional. Sekian dan terima kasih, tetap bersemangat.